Tayamum adalah mengusap debu yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, jadi anak-anak kalau tidak ada air atau sebab yang lain, maka wudhunya diganti dengan tayamum, hanya mengusap tangan dan muka dan tangan memakai debu yang suci. Oke ya. Nah, sekarang berikutnya adalah nih sebab-sebab tayamum. Nah, ini sebab-sebab tayamum. Satu, karena tidak ada air. Ya. Kemudian berhalangan untuk menggunakan air karena sakit. Jadi walaupun ada air tapi karena sakit tidak boleh menggunakan air, dan jika menggunakan air itu menurut dokter menambah sakitnya, maka diganti dengan tayamum. Ya. Yang ketiga, sebab tayamum yang ketiga yaitu dalam perjalanan atau musafir, perjalanan jauh dan sangat sulit mendapatkan air. Ya. Berapa Pak Qasim? Di paket PAI tidak ada anak-anak ya. Ini tambahan dari Pak Khozin. Nanti dicatat di buku catatan fikih ya. Nah, di paket PAI tidak ada, makanya diperhatikan aja di layarnya, di screenshotnya apa? Di layar laptopnya atau di HP-nya, di situ ada tulisannya, itu disimak ya anak-anak ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Nah, ya. Kelihatan. Ya, karena tidak karena ini sebab-sebab tayamum karena tidak ada air. Atau nomor dua, ada air tapi tidak boleh menggunakan air karena mungkin sakit, dan kalau menggunakan air sakitnya tambah parah menurut dokter. Ya, maka tidak usah menggunakan air tapi diganti dengan menggunakan debu. Ya, yang ketiga yaitu musafir, ya, dalam perjalanan jauh sulit mendapatkan air, misalnya anak-anak pergi ke Jakarta naik kereta atau naik bis atau naik pesawat gitu ya, maka wudhunya diganti dengan tayamum. Ya. Ya, oke. Selanjutnya nih, syarat-syarat tayamum. Nah, syarat-syarat tayamum. Ada satu, adanya hilang sehingga halangan tayamum. Jadi Masuk waktu sholat setelah mencari air namun tidak menemukan. Nomor dua, setelah masuk waktu sholat, ya, setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau udah masuk zuhur misalnya ya, anak-anak baru tayamum, jangan tayamumnya sejak pagi. Karena tayamum itu hanya satu kali setiap sholat wajib. Jadi setiap sholat wajib itu tayamum satu kali, untuk sholat wajib satu kali. Ya. Misalnya zuhur, anak-anak tayamum, kemudian masuk waktu asar, maka walaupun belum batal, anak-anak tetap tayamum lagi. Ya, untuk sholat fardu hanya satu kali tayamum, satu kali sholat fardu. Ya, oke. Terus nomor 3 ini telah mencari air tapi tidak ketemu, tidak menemukan. Ya, itu juga ya, sudah kemana-mana nggak ada air tapi digunakan untuk minum misalnya ya, itu maka menggunakan tayamum, ya, diganti dengan tayamum. Nah, tayamumnya harus dengan debu yang suci. Dengan debu yang suci. Itu seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Berikutnya. Ayo dengarkan. Ya. Nih, sekarang rukun tayamum.
Ya, nih rukun tayamum. Rukun tayamum itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika tayamum. Ada 4 ya anak ya. 1 niat. Ya, niatnya di dalam hati. Kalau mau diucapkan ini bunyinya. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Coba ayo dibaca bersama-sama. Ikuti Pak Kozin. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Coba dengarkan dulu, dengarkan. Nawaitut, dengarkan dulu. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Artinya saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ya, ini niatnya. Oke, yang kedua, mengusap kedua telapak tangan yang berdebu ke muka. Jadi ya jangan tebel-tebel. Bahkan misalnya ditempelkan di tembok atau di dinding atau di di joknya kursi, misalnya anak-anak di bis, kereta atau di pesawat gitu ya. Tangannya cukup ditempelkan di temboknya itu, kemudian diusapkan di muka. Dan yang ketiga, mengusap kedua telapak tangan yang berdebu sampai ke dua siku. Ya, ada yang sampai ke dua siku, ada yang hanya cukup sampai di pergelangan tangan aja ya anak-anak ya. Mengusap tayamumnya sampai ke pergelangan tangan. Itu juga sudah sah ya. Tapi sampai dua siku juga sah. Ya. Berdebu sampai dua siku. Tertib yang keempat, tertib atau berurutan. Maksudnya berurutan itu tidak boleh terbalik. Misalnya mengusap tangan dulu baru mengusap muka misalnya ya. Itu tidak sah ya. Itu seperti itu. Baru tangan. Ya. Nanti dihafalkan ya anak-anak ya. Niatnya tayamum. Ayo diulang lagi. 1, 2, 3. Nawaitut istibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Ya, berikutnya sunah-sunah tayamum. Nah, ini sunah-sunah tayamum. Sunah tayamum itu yang dianjurkan ketika tayamum mana ya? Dianjurkan ketika tayamum. 1, membaca bismillah. Mengembuskan tanah dari telapak tangan agar tanah yang di atas tangan meniti ditiup ya. Jadi misalnya anak-anak habis menyentuhkan tangannya ke debu itu ditiup ya, ditiup dulu. Ya, supaya tipis ya, supaya tipis debunya. Yang ketiga, membaca doa selesai tayamum seperti doa selesai wudhu. Anak-anak masih hafal doa selesai wudhu? Masih. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat
tawabina waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, oke, sudah hafal ya. Amin. Nah, ini doanya sesudah tayamum sama dengan seperti doa ketika wudhu. Doa sesudah wudhu ya. Oke. Yang terakhir anak-anak, ini batalnya tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Ya. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Satu, segala yang membatalkan wudhu. Ya. Jadi, yang kedua, mendapatkan melihat air atau melihat air sebelum sholat bagi orang yang tayamum karena ketiadaan air. Jadi tadinya nggak ada, ternyata pas sebelum sholat, ternyata menemukan air, maka tayamumnya batal. Ya. Di samping itu wudhunya, tayamumnya batal itu juga sama dengan batalnya wudhu. Apa saja batalnya wudhu anak-anak? Masih ingat? Apa? Satu apa? Buang angin, buang air kecil, terus buang air besar, terus tertidur, ya, pingsan, ya, menyentuh kemaluan, ya, itu batalnya. Ya, tayamum juga begitu. Tayamum juga begitu. Misalnya anak-anak habis tayamum kentut, nah tayamumnya batal. Sama dengan batalnya wudhu, ya. Oke. Nah, anak-anakku semuanya itu nanti ya di Google Classroom materinya sudah saya masukkan. Anak-anak menulis di buku catatan ya anak-anak ya. Ditulis di buku catatan. Oke. Ditulis buku catatan untuk belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar, ibadah, ya, semangat mengaji, semangat berbakti kepada orang tua. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, itu coba sekali lagi anak-anak dibaca niatnya tayamum tadi. Niatnya tayamum. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk sahnya sholat fardu karena Allah. Oke, sudah hafal ya. Kalau doanya, doa sesudah tayamum. Ayo, ingat nggak doa sesudah tayamum? Ini doanya niat tayamum ya. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Kalau doa sesudah tayamum, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas pinter ya. Amin. Oke. Ini anak-anak semuanya. Iya ya, nanti ditulis di catatan fikih ya anak-anak ya. Oke. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih.
ya. Dan selamat belajar ya. Kurang lebihnya mohon maaf.